Suara Nikita Mirzani menggelegar di salah satu ruangan di Kejaksaan Negeri Serang, Banten semalam. Ia mengamuk ketika petugas hendak membawanya ke rumah tahanan Serang. Artis kontroversial ini terjerat kasus pencemaran nama baik. Pria bernama Dito Mahendra yang melaporkannya pada Mei lalu. Berkas perkaranya sudah P21 sehingga Kejari harus menahannya. Petugas akhirnya berhasil membawa Nikita Mirzani ke rutan meski sempat diwarnai drama. Niki ditahan selama 20 hari ke depan dan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Serang begitu jaksa merampungkan surat dakwaan untuk artis ini. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyampaikan bahwa kliennya merasa dizalimi. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan. Udah itu aja, dia nggak mau bicara apa-apa, dia tidak menjelaskan apa-apa. Tadi sempat teriak-teriak di... Nah, itu urusan lain, teriak-teriak, biasa. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar hukum Allah yang turun tangan. Nah, itu aja. Nikita Mirzani dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dan atau pasal 311 KUHP tentang fitnah dengan tulisan. Pengacara Dito Mahendra, Yevatrisi, mengatakan kliennya merasa dicemarkan nama baiknya setelah Niki menyebut Dito penipu dan PHP atau pemberi harapan palsu di media sosial. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Sebelum memperkenalkan para narasumber dan juga mendengarkan pandangan mereka, saya akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya perjalanan kasus Nikita Mirzani. Ini Mei 2022, Nikita Mirzani mengunggah 2 foto Dito Mahendra di Instagram story-nya dengan ditambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik Dito Mahendra. Kemudian 16 Mei 2022, Dito Mahendra merasa keberatan dan melaporkan Nikita ke Polresta Serang Kota. 16 Mei juga, kepolisian melakukan upaya jemput paksa Nikita karena mangkir dari pemeriksaan namun gagal, dan sore hari Nikita Mirzani mendatangi kantor kepolisian. Berikutnya juga 13 Juni, 24 Juni, kemudian juga ada 6 Juli, seperti itulah rangkaian ataupun juga perjalanan kasus. Bahkan ini 26 Oktober akhirnya kita tahu bersama bahwa Nikita Mirzani ditahan dan dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Serang, Banten. Rasanya ini bukan pertama kalinya pemirsa ada yang melaporkan Nikita Mirzani dalam kasus pencemaran nama baik. Selama ini kita selalu mendengarkan atau mengamati sepertinya Nikita Mirzani tak tersentuh, tidak pernah ditahan oleh pihak kepolisian, tapi baru di kasus inilah akhirnya kemudian ia mendapatkan penahanan. Malam ini juga saya akan bagi kasus Nikita Mirzani ini, kita akan lihat dan kita akan pilah menjadi 2 hal. Yang pertama adalah Nikita Mirzani mengunggah sesuatu yang dianggap mencemarkan nama baik Dito Mahendra. Itu satu hal tersendiri. Hal yang kedua adalah apakah dengan perbuatan yang dilakukannya Nikita Mirzani ini pantas untuk ditahan? Ataukah memang ini merupakan salah satu penafsiran yang berlebihan dari Undang-Undang ITE? Untuk bisa menganalisa mengenai 2 hal ini, kita akan dengarkan pendapat dari Prof. Henry Subiakto. Beliau ini merupakan mantan Ketua Panja Revisi Undang-Undang ITE dari pemerintah. Selamat malam, Prof. Henry. Selamat malam, Mbak Putri.
Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya adalah Mas Muammar MK, pengamat gaya hidup. Selamat malam Mas MK. Selamat malam. Baik, Prof, kita ingin dengarkan pendapat dari Prof Henry dulu. Saya sudah sempat katakan tadi di awal, saya pilah menjadi dua hal. Saya ingin minta pendapat Prof Henry dari soal penahanannya. Karena saya baca, saya dengar Prof Henry sudah cukup beredar. Banyak di media ini komentar Prof Henry bahwa tidak sepantasnya, tidak seharusnya bahwa dengan kasus pencemaran nama baik ini Nikita Mirzani dihukum. Maksud saya ditahan, maaf. Ya, Undang-Undang ITE itu dulu sebelum direvisi, memang setiap ada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, maka lalu ditahan, tersangkanya itu ditahan. Dan itu banyak sekali kasus-kasus itu dari zaman Prita Mulyasari sampai kemudian juga di Jogja itu ada namanya banyak lah, intinya banyak sekali ya terjadi, termasuk Singki Swaji di Surabaya dan sebagainya. Nah, pemerintah tahun 2016 itu kemudian melakukan revisi pemerintah bersama DPR itu jelas-jelas tujuannya adalah menghilangkan kebiasaan dari aparat penegak hukum yang menahan pelaku, menahan tersangka sebelum diadili. Jadi adili dulu. Kalau sudah diadili, terbukti ada penghinaan dan pencemaran nama baik, maka baru kemudian diputuskan itu hukumannya. Tapi belum tiba-tiba oleh penegak hukum langsung ditahan. Makanya undang-undang ini pasal 27 ayat 3 itu sanksinya diturunkan oleh negara, oleh pemerintah dan DPR. Ya, dari 6 tahun diturunkan menjadi 4 tahun. Tujuannya apa? Supaya nggak ada penahanan. Karena penahanan itu menurut negara, pemerintah dan DPR banyak dipakai untuk permainan aparat penegak hukum di lapangan. Maka penahanan untuk pasal 27 ayat 3, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik, itu dihilangkan dalam artian diturunkan sanksinya dari 6 menjadi 4. Harusnya udah nggak ada lagi penahanan. Siapapun, bukan hanya Nikita ya, ini untuk siapapun. Supaya orang yang disebut melakukan penghinaan itu betul-betul diadili dulu. Kalau sudah diadili, hakim memutuskan, nah itu baru. Bukan, ini kan nggak ada pengadilan. Pengadilan belum ada, tapi orang sudah ditahan. Dan bagi masyarakat, bagi korban, ditahan itu hampir sama penderitaannya dengan dihukum. Baik, Prof Henry. Baik, Prof Henry, kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung kembali. Tapi Prof, kalau mendengarkan pernyataan yang disampaikan atau keterangan Prof Henry barusan, apakah kemudian ditahannya Nikita ini artinya ada permainan di lapangan? Nanti mungkin Prof bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Mas Muammar MK juga bisa berikan pandangan mengenai, ya lagi-lagi Nikita dengan kicauannya di media sosial ini kemudian mengantarkannya untuk ditahan. Sesaat lagi.